Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan membuat video terkait dengan materi yaitu membuat neraca lajur, di mana saya akan mencoba melanjutkan dari video sebelumnya. Bisa dibaca di deskripsi video. Saya mencoba melanjutkan soal latihan halaman 184, di mana kali ini saya akan mencoba mengerjakan terkait neraca lajur. Saya buat di sheet yang baru, di sini neraca lajur. Ya, oke, kita bikin kolomnya dulu terlebih dahulu. Kita buat kolomnya ada nomor akun, nama akun, kemudian ini ada neraca saldo. Di sini ada debit dan kredit. Ya, oke, kita buat dulu seperti ini. Oke, ini neraca saldo. Kita bikin berikutnya adalah penyesuaian. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini tuh saja. Lalu ada berikutnya adalah laba rugi. Terakhir adalah neraca. Neraca lajur ini sangat membantu kita dalam proses pembuatan nanti laporan keuangan. Oke, kita buat kolomnya. Oke, udah. Sekarang kita tebalkan tulisannya. Kita buat di sini neraca lajur. Di sini Juni 2023. Oke, kita mulai dengan yang pertama adalah mengisi kolom neraca saldo ya. Ini masih kosong, kita isi neraca saldo. Nomor akun, nama akun, neraca saldo. Nah, ini dia dapat dari sini. Dari neraca saldo akhir ini yang kita copy paste. Ini kita copy paste dulu namanya, ya nama sama nomornya. Kalau mau semuanya juga boleh langsung gini. Copy paste. Sini, copy paste special value. Kenapa value? Karena neraca saldo ini angkanya kalau nggak value ini rumus sudah dari buku besar ya. Jadi harus copy paste special value. Oke, habis itu kita bikin aja. Ada rupiahnya bisa. Kalau mau pakai rupiah berarti accounting. Kalau berpagar jangan khawatir, itu karena kurang lebar kolomnya. Oke, seperti ini. Kalau udah kita bikin dia berkolom. Oke, kita bikin sampai sini aja. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita jumlahkan. Pakai auto sum saja. Kita buat judulnya seperti ini. Kita buat view. Jadi kita bisa geser ke samping. Oke ya.
Ini DK ini debit kredit ya, atau mau dibuat juga boleh. Debit kredit. Oke, sekarang kita buat untuk kolom penyesuaian. Setelah neraca saldo ini salin dari neraca saldo akhir ya, tinggal disalin saja. Nah, disalin, kita salin di sini. Pertama adalah berdasarkan jurnal penyesuaian. Pertama adalah beban perlengkapan debit. Nah, kita cari beban perlengkapan, kita cari ini di debit, kita pindahkan angkanya ini. Seperti ini. Kemudian perlengkapan di kredit, pindahkan. Lalu beban sewa juga kita pindahkan. Semua yang ada di jurnal penyesuaian dipindahkan ya, seperti ini. Kemudian sewa dibayar di muka juga dikurangin. Oke, lanjut beban penyusutan peralatan. Ini hanya contoh saja ya. Oke, ini prosesnya. Oke, tinggal seperti ini. Oke, jadi semua jurnal penyesuaian sudah dipindahkan ke neraca lajur. Karena udah selesai dipindahkan, sekarang kita akan lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Begini caranya. Yang ada di neraca saldo, kalau nggak ada penyesuaian tinggal dipindahkan saja seperti ini. Jadi tinggal mindahin aja. Tapi kalau ada neraca saldo, ketemu debit, misalnya saldo debit, kalau ketemu debit ditambahin. Tapi karena dia ini ketemu kredit, kita kurangin seperti ini. Oke, lanjut seperti ini. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Ini penyesuaiannya ada di kredit, tapi nggak ada neraca saldo, tinggal dipindahkan aja di sebelah kredit seperti ini. Oke, kalau ini utang usaha nggak ada penyesuaiannya, tinggal pindahkan saja. Kalau nggak ada penyesuaian, tinggal dipindahkan saja. Ini seperti ini. Lalu ini juga, jadi tinggal dipindahin. Kalau misalnya tidak ada penyesuaian, berarti tinggal dipindahkan saja. Oke, seperti ini. Terus kalau misalnya ada penyesuaian, tinggal dipindahkan juga. Kalau nggak ada saldonya, berarti tinggal angka penyesuaian aja ini pindahkan. Oke, kalau udah kita jumlahkan, ini pastinya harus seimbang. Ini dia. Ya, sesuai dengan jurnal penyesuaian. Kalau yang neraca saldo setelah penyesuaian juga harus sama jumlahnya, tuh seimbang. Kalau beda berarti kita salah dalam hal mungkin debit ketemu kredit kita tidak kurangin tapi tambahin misalnya contohnya seperti itu. Jadi harus seimbang. Nah, dari angka seimbang tadi kita lanjut ke laba rugi. Nah, kalau untuk laba rugi itu dimulai dari nomor akun 4. Ini dia, mulai dari nomor akun 4. Tapi mindahinnya dari sini dasarnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini, ya ini dia. Ini pilihannya cuma ada dua. Mau pindah ke laba rugi atau neraca, nggak boleh pindah kedua-duanya. Misal di laba rugi berarti dari mulai nomor akun 4, berarti nomor akun 4 kita pindahkan seperti ini. Kita tinggal pindahkan saja. Tinggal pindahkan saja seperti ini. Jadi pilihannya cuma dua, mau laba rugi atau neraca. Nah, kalau neraca itu angka nomor akun 1 sampai dengan 3. Jadi ini tinggal dipindahkan saja. Tapi yang dipindahkan adalah angka neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi dia punya pilihan mau masuk di neraca atau laba rugi. Jadi kalau untuk nomor akun 1 sampai 3 ya ini masuk di neraca. Kalau nomor akun 4 sampai dengan 9 itu dimasukin di laba rugi dari mulai pendapatan sampai beban lain-lain. Lalu dijumlahkan. Nah, pastinya jumlahnya tidak akan sama. Ya, kenapa? Karena akan mencari angka laba atau rugi. Jadi nggak apa-apa kalau nggak sama. Yang pasti angka dari neraca saldo setelah penyesuaian ini yang wajib sama. Balance.
Setelah kita menjumlahkan laba rugi dan neraca, kita akan mencari selisihnya. Nah, di sini laba rugi. Kalau sebelah kredit itu lebih besar daripada debit, berarti pendapatannya lebih besar nih. Ini angka pendapatannya besar dan bebannya lebih kecil. Berarti terjadilah laba. Labanya didapat dari angka kredit dikurangi dengan debit di laba rugi. Nah, ini adalah laba usaha, ya. Nah, laba usaha ini dipindahkan ke sebelah kredit di neraca. Karena apa? Nantinya laba itu akan menambah namanya modal. Ya, oke kalau udah kita jumlahkan seperti ini. Oke. Sudah selesai. Ini adalah terkait membuat neraca lajur. Jadi, kolomnya ada nomor akun, nama akun, ada neraca saldo, ada debit dan kredit, penyesuaian ada debit kredit, dan ada neraca saldo setelah penyesuaian ada debit dan kredit, lalu ada laba rugi, ada debit dan kredit, dan neraca ada debit dan kredit. Untuk bikin neraca lajur ini yang pasti angkanya yang pasti dari neraca saldo akhir. Jadi dasarnya adalah neraca saldo akhir dipindahkan ke neraca lajur. Dari sini kita pindahkan copy paste special value. Kalau manual menulis tangan salin ulang begitu. Kemudian penyesuaian ini didapat dari jurnal penyesuaian. Misalnya beban perlengkapan debit. Pindahkan di sebelah debit di penyesuaian untuk beban perlengkapan. Begitu juga dan seterusnya. Lalu setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian tinggal didapat dari neraca saldo dan penyesuaian. Kalau neraca saldonya tidak ada penyesuaian, tinggal pindahkan saja. Tapi kayak misalnya ini sewa dibayar di muka ada debit saldonya. Kemudian ketemu penyesuaian kredit berarti tinggal dikurangin. Begitu juga misal akumulasi ada saldonya kosong nih. Tapi ada penyesuaian di sebelah kredit tinggal dipindahkan saja. Di sini kita harus tahu konsep kapan bertambah dan berkurang. Misalnya debit ketemu kredit ditambah ketemu kredit dikurang. Begitu juga kalau saldo kredit, kalau ketemu kredit ditambah ketemu debit dikurang. Jadi kita harus tahu debit kreditnya kapan bertambah dan berkurang. Kemudian setelah neraca saldo setelah penyesuaian selesai, itu pilihannya cuma 2. Jadi pilihannya mau di laba rugi atau neraca. Tidak boleh kedua-duanya angka neraca saldo setelah penyesuaian dipindahkan laba rugi dan neraca. Jadi pilih salah satu. Jadi nomor akun 1 sampai 3 itu pindahnya di neraca, harta, hutang, dan modal. Lalu angka pendapatan dan beban serta pendapatan lain-lain, beban lain-lain nomor 4 sampai 9 biasanya itu di laba rugi ya. Dan ini angkanya biasanya tidak balance. Kenapa? Karena untuk mencari laba dan ruginya. Kalau lebih besar pendapatan, kalau besar pendapatan maka menjadi laba. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada bebannya lebih besar, maka itu adalah rugi usaha. Kalau laba usaha ditaruh di neraca sebelah kredit karena nanti akan menambah nilai modalnya. Ya, ini juga tidak akan balance. Pastinya neraca saldo setelah penyesuaian ini yang wajib balance. Ini yang harus balance karena selain itu dia nanti tidak balance karena akan mencari laba dan ruginya. Demikian video kita kali ini untuk membuat neraca lajur. Nanti kita sambung lagi untuk membuat laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.